Saudara, untuk membahas soal dinamika di koalisi pendukung Anies pasca pertemuan Muhaimin Iskandar dan Agus Harimurti Yudhoyono, saat ini kami sudah bersama dengan Wasekjen PKB, Saiful Huda, Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Sehat selalu semuanya. Saya ingin ke Pak Saiful dulu bicara soal pertemuan ini. Caimin belak-belakan sekali bicaranya. Nawarin apa sih ke Demokrat? Begini, ini kan suasana lebaran biasa, silaturahmi lebaran. Tradisi kita. Jadi dulu ketika ada kebutuhan politik, Kiai Wahab Hasbullah mengeluarkan ide yang namanya halal bihalal. Dan hari ini dipakai. Tadi malam adalah bagian dari tradisi menghidupkan lagi halal bihalal. Halal bihalal itu prinsipnya sebeda apapun kita tetap saling menghormati. Ini perintah agama, kata Pak Willy, ini perintah agama ini. Baik. Silaturahmi, bangun kerjasama. Baik, tapi Pak Saiful, Caimin jelas sekali ngomong bahwa ada urusan politik pasti dibahas di situ, termasuk menggoda AHY. Sebenarnya PKB menawarkan apa, bawa apa ke AHY? Ya, silaturahmi yang pertama tadi, yang kedua pasti ada obrolan politik. Karena kedua-duanya ketua umum partai. Tentu ditempatkan pada konteks Demokrat yang sudah bergabung koalisi dengan Pak Willy dan PKB yang sudah bangun poros koalisi dengan Gerindra. Nah, kalau soal menggoda sih ya biasa, lebaran itu biasanya saling menyapa dengan guyon karena habis makan bersama. Prinsipnya sekali lagi kita bangun suasana kesehatan demokrasi 2024 dengan cara untuk saling silaturahmi, saling menghargai walaupun berbeda. Baik, saya ke Bung Willy dulu. Bung Willy, Nasdem kan yang kemudian membentuk koalisi perubahan ini. Sekarang salah satunya digoda-goda ini, dan ini bukan pertama kali. Sebelumnya Golkar juga sudah datang ke Demokrat gitu. Gusar nggak sih, merasa risih nggak sih dengan apa yang dilakukan ini? Ya, Nilu, ini bedanya koalisi perubahan dengan mungkin koalisi yang lain. Koalisi perubahan ini kan datang dengan cinta kasih gitu. Ini kan orang yang jatuh cinta kepada Anies Baswedan bersama-sama, lalu kemudian membangun ikatan engagement secara full consciousness, full concern gitu. Itu bedanya. Jadi di sini tidak ada kawin paksa, tidak ada perjodohan, tidak ada. Jadi bukan Nasdem yang membangun koalisi perubahan, bukan, tapi kalau kursi itu kakinya 3 tuh katanya lebih kuat dari kaki 4 gitu ya. Jadi kakinya itu ya Nasdem, ya Demokrat, ya PKS. Itu kemudian sebuah yang biasa sebagai sebuah catatan, kami menyerahkan cawapres kepada Mas Anies. Artinya ini kan datang dengan benar-benar sebuah proses di mana pilpres itu epicentrumnya itu capres, dan itu ketemu pada Mas Anies ya. Dan kemudian kami sekarang sudah melangkah cukup maju, cukup progres. Nah, Nilu, ada catatan penting ya. Kita kan tadi apa yang dibilang oleh Kang Huda itu, kita harus berpikir bagaimana gerak maju demokrasi ini menjadi catatan kita. Ini kan jebakan Batman koalisi ini terjadi karena kita tidak mau keluar secara sadar, di mana ini kan berulang dari setiap pemilu ke pemilu, khususnya pemilu presiden dan Baik, artinya Nasdem tidak merasa terganggu, tidak yakin bahwa ini akan sangat solid begitu ya, koalisi perubahan ini? Ya, kalau habis itu kedipan mata gitu ya. Kalau yang di hati itu kan sudah bulat tuh. Anda yakin Demokrat tidak akan tergoda begitu ya, Bung Willy ya? Kami baik-baik saja, orang opo-opo gitu. Baik, saya ingin ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, kalau Anda melihat bagaimana? Apakah memang ada yang mencoba untuk menghancurkan koalisi perubahan ini? Ya, saya melihatnya ya sebagai sebuah pendekatan ya, rayu-rayu, goda-menggoda dengan cara yang baik, dengan cara yang halus. Dan itu bagus dilakukan, karena tadi Caimin sangat jelas ya, ternyata katanya Pak AHY itu imannya kuat. Artinya mau digoyang seperti apapun, katanya kira-kira gitu kan, digoda seperti apapun masih tetap bertahan. Kecuali tadi nggak tahu kalau
setelah keluar dari sini katanya. Itu adalah bagian daripada kata-kata yang tersurat yang sangat jelas bahwa kelihatannya ya Pak Cak Imin itu memberikan proposal, proposal godaan gitu, proposal goyangan cobaan untuk bisa katakanlah menarik Demokrat dari koalisi perubahan. Tetapi ada yang lebih bahaya dari konteks itu bagus. Justru saya melihatnya tadi halal bihalal kata Bang Huda itu bagus. Lalu rayu-merayunya dengan cara baik juga bagus, pendekatannya juga bagus. Tetapi yang berbahaya itu ketika misalkan manuver hukum masuk, seperti misalkan PK yang diajukan Pak Muldoko itu di Mahkamah Agung, itu yang menjadi persoalan itu sebenarnya. Kalau soal goda-menggoda tadi kata Bang Willy juga lirik-melirik udah hal biasa. Nah, tapi kalau soal tekan-menekan yang berbahaya, tapi saya konteksnya melihat Pak Erlangga bertemu Pak SBY gitu ya, lalu juga Pak Cak Imin ketemu Pak AHY itu masih wajar dan itu kan namanya juga mengajak hal yang normal-normal saja. Begitu. Meskipun menurut Anda ini adalah hal yang biasa, goda-menggoda itu hal yang biasa, tapi kalau menurut Anda apa yang mungkin paling bisa menggoyang posisi Demokrat? Ya, Demokrat itu gini, yang paling berat adalah persoalan hukum. Biasanya ya ketua umum partai, elit atau petinggi partai itu agak berat kalau berhadapan dengan persoalan hukum. Ini yang berat. Kita melihat misalkan ada pengalaman dulu, mohon maaf Golkar gitu dipecah jadi dua. Itu juga kan karena mohon maaf karena bagian dari pemerintah yang memecah itu gitu. Oleh karena itu ya sangat mudah gitu kalau pemerintah punya kuasa, punya keinginan untuk memecah belah partai untuk bisa mendukung koalisi pemerintah, akhirnya terjadi di Golkar masa lalu kemarin gitu ya. Oleh karena itu di Demokrat saya takutnya begini, kalau secara konstruksi hukum, secara hukum formal maupun material pasti AHY akan leading di PK Mahkamah Agung itu gitu. Tetapi kan kalau secara politik kita tidak tahu. Secara politik ini kan kita tidak mengerti ada intervensi politik ke hukumkah gitu kan atau seperti apa. Ini yang rawan di situ, saya yang khawatir justru di situ. Kalau pendekatan Cak Imin, pendekatan Erlangga itu hal yang bagus, yang positif. Tapi kalau masalah hukum ini agak berat saya melihatnya. Baik, jadi Kang Ujang begini, Demokrat ini kan sudah 2 kali didatangi oleh dari koalisi sebelah begitu. Menurut Anda apakah akan sekuat itu daya tahannya, imannya Demokrat untuk tidak tergoda? Kita jawab setelah jeda berikut ini ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.